our YouTube channel Virat Education and Training. Kembali lagi dengan saya Stephanie Vera, dan kali ini aku nggak sendiri guys, karena aku ditemani dengan co-host aku yaitu Budi. Halo guys. Halo. Jadi kalau bulan kemarin ini kita udah mengadakan podcast juga bersama dengan guest star kita yang keren banget, yaitu Komjen Pol Dharma Porengkut. Nah, hari ini kita juga nggak kalah keren nih guys guest starnya. Ada siapa? Langsung aja kita sapa bareng-bareng. Halo Chef Citra, welcome. Terima kasih sudah mengundang aku. Oke, seneng banget nih ya kita ya, Pak Budi ya, bisa mendatangkan chef yang luar biasa, yaitu Chef Citra yang bakal sharing di podcast kita pada hari ini. Jadi langsung aja yuk, kayaknya kita mulai ya dari yang pertama. Jadi untuk pertanyaan kita yang pertama yaitu, Chef boleh nggak nih jelasin background Chef Citra itu sebagai seorang chef itu seperti apa sih? Oke, jadi saya memulai karir saya itu tidak sebagai chef, saya lulusan psikologi. Saya seorang psikolog sebenarnya, ngurusin jiwa orang-orang. Oke. Terus tiba-tiba jatuh cinta pada dunia kuliner. Dimulai dari 2007, aku mulai bikin bisnis sendiri, yaitu bakery dan pastry. Waktu itu aku masih umur 22 tahun, terus aku udah mikir kayaknya I have to do something deh supaya umur 30 tahunan damai, which is tapi nggak damai juga. Jadi pikiran aku supaya 30 tahun santai, kayak gue harus mulai bisnis di umur 20-an. Jadi aku umur 22 bikin bisnis itu bakery and pastry. Jadi kita sistemnya itu adalah B2B sama B2C. Saya bergerak di retail, bikinnya adalah roti-roti Eropa, roti-roti sehat, whole wheat, European bread, ditaburin biji-bijian, ditaburin buah-buahan. Nama brandnya Chef's Kitchen. Jadi bisa ditemukan di Sogo, Food Hall, Hero, Grand Maki, Kemcik gitu. Itu mulai dari 2007, tapi 2019 saya akhirnya jual company-nya. Saya completely exit from the company, tapi brandnya sampai sekarang masih ada. Terus dilanjutin karena aku nggak ada background kuliner sama sekali, so I think aku kayak harus masih melengkapi sekolah formalnya. Jadi aku ke New York untuk belajar culinary sama Paris, untuk belajar bakery dan pastry-nya, which is ternyata sama aja kayak aku pelajarin sehari-hari di pabrik aku. So sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi cukup mengesankan pengalamannya. And then dilanjutin lagi, itu masih pada saat itu masih punya bakery dan pastry, tapi pada saat yang sama aku juga health marketingnya Life Juice Indonesia dan product development untuk bikin cold press juice sehat lagi. Terus di samping itu aku udah mulai independen bikin catering sehat, tapi masih individual. Dan waktu itu juga seperti Instagram belum terlalu banyak, sama Gojek juga belum terlalu growing, jadi benar-benar masih organik, jadi person to person sih. Tapi tetap ranahnya adalah hidup sehat. Yeah, my interest is always about healthy lifestyle. I don't know why, nggak tahu kenapa. Apa yang membuat pertama kali terinspirasi tuh Chef, dari yang tadinya psikologi pengen, saya pengen healthy lifestyle nih, dan masuk ke dunia food and beverage ya, atau pastry kali ya, bakery pastry gitu. I don't know. Kalau ditanya dari mana, sometimes ide itu bisa bermuncul dari mana aja, dan aku suka mengambil resiko orangnya. I don't have any experience, apalagi aku juga belum pernah berbisnis sebelumnya. Tapi akhirnya aku di situ belajar banyak. Aku belajar tentang finance, aku belajar tentang purchasing, marketing, production. So I guess kalau misalnya memiliki sebuah kesempatan, dan if you trust your gut feelings, you know, ada perasaan I think this is gonna work, you just have to do it. Jadi pada saat itu I'm just taking risk. Umur 22, you know, you don't think much, just do it, just jump it, you know, like ya udah, screw it gitu kan. I'm young, kalau buat kesalahan ya udah jadikan pelajaran. So kayak iklan Nike, just do it. Nike, just do it. Oke, keren banget Chef. Nah, berikutnya nih Chef, waktu Chef semasa mungkin di dunia pendidikan ya Chef ya, tadi kan sempat Chef Citra ceritakan kalau di dunia kan sempat masuk dunia psikologi. Nah itu sempat ada support gak yang Chef dapat? Mungkin pelajaran yang
chef dapatkan ketika di dunia psikologi itu yang berhubungan dengan dunia food and beverage? I think dunia psikologi itu sebenarnya dunia humaniora yang bisa masuk ke subjek apa aja, because we're dealing about people. Jadi sedikit banyak memang apa ya, membantu sebagai dasar background untuk mengenali orang, untuk mengenali kepemimpinan dalam bisnis, untuk berorganisasi dalam bisnis, dan juga sebenarnya karena I have my own company, jadi aku apply ilmu human resourcesnya untuk belajar juga di situ, building my company. Tapi kalau untuk apply secara directly di food and beverage, sepertinya hubungan relasi dengan orang lain sih yang berguna. I think ilmu psikologi itu ilmu yang fluid untuk berbagai aspek. So I cannot say it's not useful, but it's also actually helping me a lot. Ternyata 20 tahun kemudian, there's so many things yang aku nggak bisa sesali bahwa I'm taking psychology, because ternyata banyak hal di dunia ini yang berhubungan dengan food and also mental health. Jadi sebenarnya kalau aku koneksin, oh iya, damn, nyambung juga ternyata lu ngambil psikologi gitu. Because ada keterkaitannya juga sih dalam hal itu. What we eat and also our well-being as a person. Oke, berarti walaupun nggak langsung dari ke foodnya, tapi ke orangnya, ke bisnisnya tuh sangat berpengaruh ya berarti. Ke bisnis berpengaruh, juga ke individual people berpengaruh gitu kan ya. Iya, ada koneksinya. Ternyata. Oke, berarti jangan misal ya para yang ambil psikologi di luar sana kalau mau jadi chef. Nah inilah ada ilmunya ternyata. Enggak, iya. Iya, jangan menyesal. Misalnya udah jadi psikolog tiba-tiba jadi arsitek atau misalnya tiba-tiba jadi apa gitu, mungkin mau membuat keramik atau apa. I guess semua ilmu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada yang sia-sia. Tapi kalau misalkan kita balik lagi nih chef, misalkan ke mungkin SMA, high school atau SMP, SD dan lebih bawah lagi, ada nggak sih kira-kira masukan agar kayak mungkin kalau saya belajar ini nih waktu kecil saya bisa lebih baik lagi nih kayak gitu? To be honest, nggak ada sih pelajaran dari SMP, SD ataupun SMA yang nempel di kepala. Even though pelajaran itu udah diulang-ulang dari SD ketemu itu lagi, SMP ketemu itu lagi, SMA ketemu itu lagi, tapi nggak ada yang ke-apply. Mungkin amat sangat sedikit kali ya. Justru kan ke-apply itu sesuatu yang berhubungan dengan penanaman skill sih. Skills ya. Oke. Waktu pas SMA justru aku suka gambar, waktu SMA tuh aku suka bikin, ngerajut kayak gitu. Sebenarnya skill-skill itu sih aku pikir akan membuat kamu bertahan hidup untuk bekal masa depan. Karena at the end you have to generate money from skills. Jadi kayaknya sih untuk survive dalam hidup justru skill yang kepake. Oke. Right? Padahal kalau dibilang pelajaran dari SD sampai SMA itu banyak banget ya sebenarnya ya, dari segi teori ya. Itu banyak Itulah banget. memang pendidikan kita seperti itu. Okay, banyak pengulangan sih, betul. Nah ini kan gestar kita kan hari ini seorang chef nih ya. Betul. Pasti selain pendidikan yang kita bahas, kita juga membahas lebih spesifik lagi nih chef tentang makanan, about food. Nah kira-kira nih chef, kalau dibilang ada korelasi, ada nggak sih korelasi antara makanan dengan apa yang kita makan dengan kecerdasan kita gitu chef? Apa yang kita makan dengan kecerdasan? Ada hubungannya nggak tuh chef kira-kira? Sepertinya ada ya, karena makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi sodium, makanan yang tinggi garam, dan makanan yang mengandung banyak pengawet itu akan memperlambat kinerja otak kita. Bisa dibilang akan menjadi lemot. Nanti generasi micin itu makan micin betul ya. Gitu ya. I'm so sorry. Tapi emang benar tuh, emang benar ya. Mengaruhi kinerja otak. Yes, jadi otak itu kita kan banyak neuron, banyak reseptor dan lainnya yang harus disuplai oksigen dan nutrisi-nutrisi yang baik gitu. Makanan yang mensupport itu semua sebaiknya tuh makanan yang mengandung omega 3 fatty acids, terus lemak baik kayak gitu, dan itu bisa ditemuin di kayak ikan-ikanan, berries, kacang-kacangan kayak gitu. Dan sebaliknya kalau makanan mengandung banyak pengawet, preservatives ataupun pewarna dan
antek-anteknya justru akan membuat kita menjadi lemah otak. Oke. Bahasa Ini halusnya saya itu dengar lemah. tuh jadi terpicu suatu pertanyaan nih Chef. Ini nggak terpikirkan sebelumnya nih Chef. Oh, betul. Apa Mengenai tuh? kacang-kacangan, Yes. katanya tuh kalau makan kacang banyak jerawatan tuh sebenarnya benar nggak sih Chef? Atau ada tanggapan nggak terhadap Berarti hal itu? korelasi ke beauty ya biasanya. Iya kan, kayak misalnya oh kacang nih sehat misalkan itu seolah Tapi bikin gitu. Tapi kayak jerawatan. aduh makan kacang jerawatan nih gue katanya gitu kan biasa. Nah itu gimana Chef kalau kita lihat dari Tapi ada sebagian orang yang kalau makan kacang nggak jerawatan kan? nggak jerawatan? So exactly. Jadi sebenarnya tergantung dari respon tubuhnya. Tergantung Jadi kalau respon. buat aku tuh jerawat itu adalah tidak seimbangan hormon dan imbalance dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi ada badan yang misalnya alergi terhadap sesuatu, ada badan yang enzimnya tidak sempurna untuk mencerna sesuatu sehingga menyebabkan blockage atau ketidaklancaran sistem dalam tubuh. Itu lebih ke arah situ sih. Oke, berarti bukan karena kacangnya, tapi lebih ke emang tubuhnya sendiri ya kan? Yes. Berarti kita harus Jadi mengenal harus tubuh. sebenarnya sebenarnya. Oke. Gitu. Kadang saya juga alergi sama orang. Itu beda kasus ya. Oke, silakan. Oke, itu kan tadi korelasi antara makanan, pendidikan, makanan dengan beauty nih Chef. Nah, kalau misalnya dengan mood seseorang nih Chef, ada yang bilang katanya kalau makan coklat itu Oh, iya. bikin mood naik. Nah, itu bener gak tuh Chef kira-kira? Iya, soalnya kan membentuk hormon kan. Dan coklat itu melepaskan hormon bahagia. Seperti kamu pelukan. Makanya Valentine identik dengan coklat. Oh gitu. Ini yang belakang ketawa-tawa semua ya. Jangan ketawa ya kan. Siapa yang Valentine yang nggak dapet coklat? Ayo, nggak bahagia. Jadi memang ada beberapa makanan yang bisa meredakan stres, bisa meningkatkan hormon happy atau bahagia kayak gitu. Jadi ya, so you are what you eat is actually really berlaku, dan badan itu amat sangat responsif dengan apa yang kita masukin ke dalam badan. Makanan juga memiliki frekuensi. Jadi ada frekuensi mati, ada frekuensi baik, ada frekuensi buruk, gitu. Jadi semakin hidup, semakin dia itu masih fresh, itu semakin tinggi frekuensinya untuk badan. Jadi sebenarnya makanan yang dimasak itu frekuensinya mati. Gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada gizi untuk badan. Seperti itu. Makanya saya ngintip-ngintip ada restoran yang langsung live tuh kayak sayurnya tuh Chef ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau makanan yang sudah dimasak malah itu kurang baik ya Chef ya? Well, sekarang kita kan hidup di dunia modern ya kan, jadi tidak mungkin kita hindari itu. Jadi cara ngehacknya adalah dengan mengcombine makanan yang masih punya frekuensi baik. Jadi kayak sayur-sayuran, buah-buahan yang belum melalui proses panas ataupun pengolahan, yang nutrisi masih utuh, kita combine itu gitu. Jadi that's why itulah jeleknya makanan Indonesia itu, it's full of carbs, less protein, dan kurang serat. Misalnya kalau kita makan mie ayam itu just karbo, mie abis itu ayam, sayurnya sedikit sekali gitu, dan itu pun juga kan dimasak overcook. Jadi ataupun misalnya nasi rames, nasi karbo banyak, abis itu Kayak kentang pakai ya pakai lagi ya kayak gitu, kayak ada karbonya lagi, tambahan mie, habis tambahan kentang lagi, terus proteinnya juga sedikit. Jadi sebenarnya semuanya tuh overcook gitu loh. Jadi dibuat balance aja dalam dietnya, dalam misalnya satu minggu pola makan, di berapa kali saya makan sayur yang tidak dimasak ya, tapi pentingnya udah cuci bersih, terus berapa banyak saya makan buah gitu loh. Karena ada namanya metode Kirlian fotografi, di mana foto ini seperti foto aura, tapi bisa memotret energi yang dikeluarkan dari makanan yang sudah dimasak, itu buat difoto terus sama makanan sama ingredients yang masih mentah atau masih raw gitu. Jadi memancarkan energi yang lebih baik. Itu kamu bisa sendiri, namanya Kirlian fotografi. Di situ bisa terlihat aura-aura dari setiap ingredients itu masih utuh, masih hidup atau sudah mati gitu. Jadi bisa dibandingin tuh misalnya makanan dimasak sama buah apel, atau mungkin tomat yang dimasak sama tomat utuh gitu. Jadi frekuensinya itu berbeda. Nah, bayangkan jika frekuensi baik itu kita masukkan ke dalam tubuh gitu, pasti badan akan merespon lebih baik, badan akan mencerna makanan itu lebih baik untuk didistribusikan gizinya ke dalam tubuh gitu sebenarnya.
Jadi makin tertarik buat makan sehat ya. Processed food, nugget, sosis, cornet, junk food itu makanan mati. Jadi makanan yang kamu ambil source-nya dari sesuatu yang hidup, diolah lagi di pabrik, ditambahkan lagi pengawet supaya shelf life lama, ditambahkan lagi gula, ditambahkan lagi garam, dan berbagai macam kimia dalamnya, pewarna untuk warna-warnanya kan enhance the color. Itu mati. Jadi frekuensinya udah pasti nggak ada. Dan biasanya secara metabolisme, secara natural badan kita tuh hebat banget, ajaib banget. Biasanya makanan-makanan seperti itu tidak bisa dicerna oleh usus dan justru akan tinggal dalam usus kamu, dan usus itu akan usus itu secara general akan melapisi semua makanan yang kita cerna. Ada seperti lendir. Dan untuk khusus makanan-makanan junk food yang di processed food dan makanan-makanan olahan lainnya, itu nanti akan dilapisi oleh lendir dan akan disimpan di visceral fat kita di perut. Jadi terkadang orang udah olahraga, rutin banget, tapi kok masih buncit ya. Jangan-jangan makanannya junk food, makanannya masih makanan proses. Karena itulah yang dibilang fat di dalam perut itu sebenarnya adalah makanan yang tidak bisa diproses dan tidak bisa didistribusikan oleh tubuh. Itu disimpan di situ, gitu. Jadi kadang-kadang anjir gue kok buncit ya gitu, jangan-jangan lu makannya apa gitu, jangan-jangan itu adalah sebenarnya buangan dari yang tidak bisa dibuang oleh dicerna diproses oleh usus gitu, disimpan di situ gitu. Jadi you are what you eat itu true, itu benar sekali. Jadi badan ini adalah image dari sebenarnya apa yang kita perlakukan terhadap tubuh kita. The more kita appreciate badan kita, the more you look good gitu loh, ya kan? Memang buat saya tubuh kita itu merupakan seperti kuil, as a temple gitu kan. Buat saya itu bukan dengan merusaknya adalah bukan dengan menggambar dengan tato atau apa. Karena mau buat apa itu masih dalam bentuk ekspresi, tapi cara kamu merusak tubuh kamu itu adalah dengan apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Rokok, alkohol, makanan proses itu sebenarnya yang merusak kuil dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu gitu. Langsung pulang. Padahal enak banget ya makanan itu ya. Apalagi makanan yang wajib ada tuh yang ditempel ada keju, ada coklat itu ya. Martabak. Martabak itu lemak semua ya. Gulanya tinggi banget itu. Tapi yang enak-enak tuh biasanya memang membahayakan, enak. Atau yang jahat-jahat justru enak. Betul banget. Betul. Gitulah, the devil is always in disguise. Tapi menanggapi tadi yang makanan yang sehat itu kayak buah gitu kan, sekarang kan mungkin banyak yang pakai pestisida atau mungkin ada hubungan dengan GMO ya. Kita singgung tipis-tipis nih Chef, sebelum lebih dalam nanti ada yang melanjutkan lah yang lebih pakar dari kita ya kayaknya. Ya. Nah tapi kayak istilahnya mungkin ada nggak sih tips dan trik ya kayak kita gimana memilih makanan yang mungkin lebih sehat gitu, jangan-jangan kita makan buah lebih banyak apa ya pestisidanya gitu. Pembedanya apa gitu sebenarnya? GMO itu kan genetically modified organism. Jadi corpse apa sih bahasa Indonesia, benih, bahan-bahan pangan itu memang dimodifikasi sedemikian rupa supaya tahan terhadap cuaca, tahan terhadap hama, bla 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 bla. Jadi sudah melalui modifikasi genetik untuk dirancang agar lebih sustain dan lebih tahan hidupnya gitu. Tapi berdampak buruk bagi badan kita, bagi DNA kita. Jadi hindari sesuatu yang tidak organik sih. Jadi kalau misalnya ke supermarket usahain sih pilih yang organik. Meskipun walau ditanam secara organik, tapi kondisi tanah kita kan memang sudah agak rusak, ya kan? Soil kondisi keadaan tanah di bumi itu kan sudah jarang banget yang murni dan masih baik. Udah banyak polusi dari berbagai chemicals dari airnya, ya kan, yang mengandung fluoride, dari tanahnya mengandung mikroplastik. Jadi sebenarnya walau ditanam secara organik tanpa pestisida, tapi memang keadaan bumi kita memang udah kurang subur gitu. Tapi mending begitu daripada tidak sama sekali, right? Jadinya ya
masih pilih organik sih untuk yang lebih baik. Sama biasanya di kemasan kan dilabelin non GMO organik ya. Itu sih emang susah sih ya, apalagi kita hidup di Indonesia yang makanannya itu mostly nggak dilabelkan organik ataupun dilabelkan non GMO. Sama tidak mengapa kita jajan di luar kan masih sih naik ke kasir nih non GMO nggak sih, mau organik, naik ke tukang gorengan nih wortelnya organik nggak sih, kan nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya kita sendiri sih harus manage itu. Kalau lo udah tahu lo akan makan sampah di luar, at least dalam seminggu itu lo imbangilah dengan yang tidak sampah gitu loh, supaya badannya hidup juga dan berterima kasih bahwa kita benar-benar taking care of it. Kalian sih cuma punya satu badannya kan gitu. Ya, itu saya nggak komen ya, saya mau komen tapi nggak jadi. Oke, boleh silakan. Saya serahkan ke Vera, saya udah mau komen tapi nggak jadi. Oke, tadi membahas tentang GMO, pestisida itu pasti nanti ya bakal ada pembahasan lebih lanjut lagi ya, Chef, bersama dengan Chef Citra. Tapi jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan lanjut ke part 2. See you. Part 2. Kopeter tuh singkatannya kopet. Sejak kapan sih mulai berpikir hidup sehat? Sejak ada setan. Dan imunitas tuh sesuatu yang bisa kamu hack. Mindset, mind, body, dan soul itu benar. Pendidikan juga merupakan sistem sih. Nanti farmasinya kan aku sehat semua ya. Keren banget ya. Gimana caranya biar kembali tetap bisa